Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, udah puas belum liburan ya? Belum. Nambah lagi mau liburan ya? Janganlah, nanti apa namanya kaget biasanya. Ya nggak sih? Saya aja kaget loh. Walaupun walaupun tiap hari tetap ke kampus ya, tapi kalau ya apa sih namanya, misalnya untuk ngajar, untuk ke kelas, apalagi kemarin semester kemarin juga nggak banyak yang luring ya, itu jadi kayak ya butuh penyesuaian lagi gitu ya. Jadi eh, apa namanya, ya nikmatilah ini seminggu terakhir sebelum mulai hektik lagi ya. eh, nah, di siang hari ini kita akan melakukan ya perwalian seperti agenda biasa setiap awal semester ya. Cuman di sini bedanya biasanya itu jadwalnya terpisah ya antara yang mahasiswa baru sama yang angkatan 2 ke atas ya. Nah, tapi ini untuk yang kali ini kita bareng semuanya. Nah, jadi nanti mungkin penyampaiannya ya ada yang kalian udah tahu lah ya, yang udah di apa semester 2 ke atas udah tahu gitu. Jadi untuk yang TPB sebenarnya mungkin kalau yang nanti mahasiswa baru 2023 mungkin sebagian infonya kayaknya juga pas ketika PPLK tuh udah disampaikan ya, cuma nanti diulangin lagi di sini. Nah, ini selamat datang ya kalian di program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Ya. Nah, agenda hari ini ada 5 ya. Profil, kayaknya sekilas aja lah. Evaluasi perkuliahan, evaluasi mahasiswa, lalu persiapan kuliah nanti semester ganjil, kemudian mengenai informasi mengenai layanan akademik. Nah, ini bagi yang eh, angkatan 2023 di sini untuk dosen wali kalian ya. Ini dengan saya Ibu Uri, panggilannya Bu Uri. Nama lengkap Uri Arta Ramadhani. Di sini penulisannya ya, gelarnya, NIP-nya udah jelas ya. Jadi jangan salah-salah lagi kalau misalnya nanti ngurus berkas tanda tangan dan segala macam ya. Nah, terus di sini latar belakang pendidikan saya S1-nya Teknik Telekomunikasi dari Teliu. Sekarang Teliu dulu masih institut, atau dulu saya masuknya masih sekolah ya, sekolah tinggi. Sekarang jadi Teliu. Kemudian S2-nya di bidang wireless systems. Sebenarnya kalau dilihat dari sini bidang keahlian saya lebih ke telekomunikasi ya, dibandingin mungkin teman-teman dosen yang lain di prodi elektro itu kebanyakan di power sama kendali ya. Nah, karena ya waktu itu ketika saya masuk sini prodi telco itu belum ada gitu ya. Dan sebenarnya kita tuh ya rumpun induknya itu masih sama gitu ya. Teknik elektro baik teknik biomedis pun seperti itu, rekayasa instrumentasi ya kan. Prodinya ada, sebenarnya induknya itu ya di teknik elektro ini gitu ya. Nah, terus ya kompetensi keilmuan saya di telekomunikasi ini lebih ke pengolahan sinyal dan sistem komunikasi wireless atau nirkabel ya. Jadi kalau dari sini ya bisa dilihat nanti mungkin yang saya ampu itu mata kuliahnya yang terkait di sini gitu ya. Pernah sih ngajar elektronika sistem instrumentasi tapi itu hanya 1 semester 2 semester gitu, nggak continuous gitu. Yang selalu saya ampu itu sistem komunikasi PSD, sinyal sistem beberapa kali juga. Tuh, ya, kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi kayaknya pada baru ketemu saya itu semester 5, 5 ke atas ya. Semester 3 4 saya jarang ngampu di sana. Pernah matematika distrik, matematika teknik itu pernah. Cuman udah jarang sekarang. Terus ini nomor handphone, email ya. Seperti ini sudah tercantum di sini. Nah, tapi nanti komunikasinya itu kebanyakan di grup perwalian ya. Ya, di grup perwalian. Nah, ini yang belum join silakan
join di sini yang angkatan 2023. Jadi satu grup perwalian itu semuanya, semua angkatan dijadikan satu. Ini ada underscore ini ya harusnya. Perwalian underscore Bu underscore Uri. Cuman karena ada underline-nya jadi nggak apa namanya nggak terlihat. Nah ini kira-kira sekilas ya tentang saya di sini. Kemudian ini nutupin. Terus profil, ya ini profil saya nggak perlu memperjelaskan ya, cuman intinya kita sekarang ini status akreditasinya itu B. B itu kalau sekarang yang apa sih namanya aturan sekarang itu akreditasinya itu apa ya rankingnya itu adalah unggul, baik sekali, baik. Nah B ini di baik sekali sebenarnya ya, B itu kita baik sekali. Nah rencananya kita awal tahun depan kita akan melakukan apa namanya reakreditasi program studi kita ini. Nah itu targetnya semoga bisa tercapai ya, itu unggul ya. Jadi kalau di konversi itu jadi A. Nah ini butuh bantuan dari adik-adik mahasiswa ya, nggak hanya dosen, nggak hanya fasilitasnya aja, tapi juga teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Dilihat dari apanya? IPK, IPK-nya, terus masa studinya, ya masa studi itu dilihat, habis itu prestasinya, akademik, non akademik mahasiswanya. Nah itu jadi benar-benar akreditasi ini apa ya? Kita mesti kerjasama gitu ya, mesti gotong royong gitu. Supaya ini pun kebaikannya buat kita semua, nggak hanya prodi aja. Kan kadang kalau kalian ngelamar kerja itu ada ya syaratnya, beberapa sih, nggak seluruhnya. Apa namanya syaratnya program studi terakreditasi minimal apa? Biasanya B gitu. Ada juga yang A gitu kan. Nah makanya kita sama-sama nih mau ngejar ke A ini. Gitu. Terus profilnya ini apa namanya kontaknya ya dari program studi, silakan dicek aja, ada Telegram, website ya, Instagram, Facebook, sama ini email ya, l@itera.ac.id ini email elektro prodi kita. Nah kemudian ini staf pengajarnya ya, ya ini fotonya kecil-kecil gitu ya, apalagi yang buat angkatan 2022 2023 itu masih belum familiar kan sama apa namanya wajah-wajah dosennya gitu ya. Coba diinin aja apa namanya sering ya, kadang kalau misalnya mau ketemu sama dosen ini gitu ya, walaupun kadang foto dengan yang sebenarnya itu beda gitu ya, entah karena filter atau apa gitu ya, tapi coba dilihat ya, dicoba dicari dulu gitulah gitu ya. Jadi apa namanya coba persiapkan dulu sebelum mencari dosen di ruang prodi gitu. Sebenarnya kita juga nggak masalah gitu ya nanya, Bu ada dosen ini yang mana gitu. Tapi artinya agak kocak gitu ya kalau misalnya nanya ke saya tapi yang ditanya itu saya gitu. Bu ada Bu Uri nggak gitu. Ya kalau lagi iseng sih ya kadang dibecandain juga gitu kan. Tapi kalau lagi buru-buru ya udahlah gitu kan. Nah jadi tolong apa namanya dilihat-lihat lagi lah gitu ya sama dosen-dosennya. Ini kaprodi kita Pak Syams ya. Di sini mungkin apa prodi kita ini ada 3 kakak kelompok keilmuan. Sekarang akan ada 3 kakak, tapi mungkin official belum ya, surat keputusannya belum, tapi udah diarahkan ke sana. Nah jadi ada yang saya mungkin nggak ingat semua ya namanya, tapi ada yang mengenai power, ada yang mengenai kendali, lalu di yang terakhir itu elektronika dan telekomunikasi. Nah, itu saya termasuk di situ ya, kakak elektronika dan telekomunikasi. Kemudian ada Pak Reza, nih. Ada sebenarnya banyak sih. Ada hmm, Pak Purwono. Uh, siapa lagi ya? Oh, sebagiannya tubel. Ya, sebagiannya lagi apa?
studi S3. Nah, jadi yang di sini nih hanya dosen aktif ya. Yang tadi ini dosen aktif. Nah, yang ada berapa itu ya? Sekitar 11 lah ya, 11 atau 12. Nah, kemudian yang sebelah sini ini dosen elektro juga, tapi lagi nggak di sini, lagi melanjutkan studi S3 gitu ya. Ini terus kita punya Profesor Zuro sebagai dosen luar biasa, guru besar. Beliau pensiunan dari ITB ya, tapi ya base-nya masih di Bandung gitu ya. Kadang-kadang aja ke sini karena mengampu beberapa mata kuliah pilihan di bidang power pastinya. Beliau ini ahli di bidang proteksi petir ya. Terus ada Pak Komaru sama Pak Sabahan. Nah, yang mungkin sebelumnya udah kenal Pak Sabahan ya. Nah, tadinya Pak Sabahan itu dosen ini ya dosen prodi elektro lah ya. Tapi per mulai semester ini beliau jadi dosen luar biasa. Ya, jadi artinya sekarang beliau lebih banyak ke industri, tapi masih bantu di kita, ngajar di kita, Sabahan. Itu ya. Lalu, nah ini kemudian ada profil lulusan prodi elektro ITERA. Saya nggak akan bacain satu-satu ya. Tapi artinya di sini adalah apa ya? Profil itu adalah kemampuan atau sifat gitu ya yang kami harapkan itu ada ketika nanti kalian sudah lulus dari prodi ini, ya kan? Kalau sekarang masuk kan dari macam-macam nih latar belakangnya. Ada yang SMA, SMK, ada yang dari IPS. Dari IPS ada, tapi kayaknya bisa daftar ya kalau nggak salah. ITERA itu boleh ya, kita IPS daftar. Jadi macam-macam itu kan latar belakangnya. Tapi nanti ketika lulus itu ya kita sudah merumuskan lulusannya ini memiliki kemampuan yang tersebutkan di sini ya. Nah, di sini warna-warna ini ya, biru, pink dan hijau ini menyatakan keterampilan yang apa ya, memenuhi level sarjana S1 yang memang sudah ditentukan oleh kementerian gitu ya. Jadi dalam meluluskan mahasiswa gitu ya, itu harus memenuhi standar gitu loh. Nah, yang biru ini ada yang keterampilan, ada yang sikap, ada yang keterampilan umum, ada yang keterampilan khusus ya. Nah, ada pengetahuan, nah itu nanti bisa dibaca lah ini ya. Terus ini apa namanya, review aja lah ya dari prodi kita. Ini penelitiannya di bidang ini ya, EBT, energi baru terbarukan, IoT, kemudian ada komputasi, lalu ada ketenaga listrikan, telekomunikasi dan antena, lalu ada nanomaterial. Nah, selama tahun 2022-2023 ini dosen dan mahasiswa ini telah melahirkan ya atau menghasilkan 71 publikasi penelitian maupun paten ya. Nah, jadi sangat terbuka gitu kesempatannya bagi mahasiswa, bagi adik-adik untuk kerjasama dengan dosen gitu ya, sama-sama untuk menghasilkan suatu karya gitu kan. Jadi kalau misalnya lulus gitu di CV-nya itu ada udah punya paten gitu kan, padahal baru lulus S1, itu kan bisa mengangkat CV kalian gitu ya, bisa mengangkat profil kalian ketika melamar kerja. Kemudian ini jumlah mahasiswa yang terlibat publikasi dan penelitian ini ada 117. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan persentase total mahasiswa elektro berapa semua angkatan? Ada yang tahu? Nah, himpunan mana? Siapa yang himpunan? HME. Berapa jumlah mahasiswanya? Kira-kira lah, nggak pasti, nggak apa. 600. Kayaknya terakhir itu sekitar 700 ya. 700 sekian. Nah, ini pada 117 dari 700. Masih sedikit kalau menurut saya persentasenya.
persentasenya. Jadi ya semoga nanti ke depannya bisa lebih banyak lah ya mahasiswa yang turun. Ini beberapa prestasi ya dari prodi kita, dari mahasiswanya. Terakhir itu liburan kemarin itu ada yang siapa ya, Tiara sama kembarannya itu ya, itu lomba non akademik ya, prestasi non akademik. Nah sekarang terkait ini slide satu ya, nanti apa ya, akan ada treatment yang berbeda gitu ya bagi mahasiswa yang bisa membawa nama prodi ya di perlombaan ya, akademik maupun non akademik. Itu akan ada treatment yang apa ya, yang lebih terarah. Kalau sebelumnya kan kita selama ini belum, ya jujur belum di apa ya, belum ada standarnya gitu kan. Kadang kalau misalnya mau ikut lomba, ngajuin surat ya masih dilihat sikonnya gimana, kuliahnya gimana, ujiannya gimana. Ya, nah nanti akan ada kebijakan khusus bagi yang bisa membawa nama prodi untuk perlombaan. Gitu. Oke, itu. Ini kemarin ada yang lomba di mana? Mandalika ya, lomba robotik ya di Mandalika. Terus kemarin di KRT ini juga, terus ada yang lolos ke nasional, saya lupa ya nama timnya apa, itu juga. Jadi nanti tolong ya kalian bisa manfaatkanlah kesempatan ini gitu ya, karena ya ini sekali lagi tuh kita dapat timbal baliknya sama-sama gitu ya. Karena bagi kalian yang punya prestasi itu nanti bisa meningkatkan nilai ketika untuk akreditasi prodi gitu ya. Itu. Nah, terus terkait evaluasi perkuliahan di tahun sebelumnya, ganjil 2022-2023 ya, mata kuliahnya ini. Nah, ini yang menjadi bottleneck atau yang lulusnya tingkat kelulusannya masih menjadi perhatian ya. Ini ada matematika diskrit, RE1, Matek 1, STE sama Siskom, sistem komunikasi. Nah, jadi ini persentase yang merah ini yang tidak lulus ya, yang tidak lulus. Jadi harap menjadi perhatian ini ya untuk kalian baik tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Tapi bukan berarti mengesampingkan mata kuliah yang lain ya. Nah, jadi tolong menjadi perhatian ini. Di sini evaluasi perkuliahannya ya dari IPK ya pada masa studi semester 5 dan 7 gitu ya, atau tingkat 3, tingkat 4 ini ada kenaikan IPK. Nah, namun IPK rata paling rendah itu ada di angkatan 2018 khususnya di semester 3. Jadi dari TPB langsung ketika dari TPB masuk ke prodi itu agak lumayan rendah gitu ya IPK-nya dari yang angkatan 2018 gitu ya. Nah, ini ya tentu menjadi catatan gitu ya. Kembali lagi ini menjadi indikator kita ketika nanti akreditasi gitu. Ini kemudian masih fluktuatif ya IPK rata-ratanya naik turun. Nah, jadi 2018 itu kan kemarin yang lulus tepat waktu itu kan masih sangat kurang ya. Mungkin dari beberapa kalian yang tingkat akhir juga mengalami itu kemarin sebelum akhir semester itu agak dipush ya angkatan 2017-18 untuk segera menyelesaikan tugas akhir gitu. Nah, di situ memang harus ada yang apa ya, kompromikan antara kuantitas sama kualitas. Jadi supaya mendorong ini 2018 ini lebih banyak lulusnya gitu ya. Jadi kualitasnya artinya IPK-nya ya agak rendah gitu, IPK mahasiswa lulusannya gitu kan. Jadi
untuk kedepannya ya mulai semester sekarang itu kita concernnya bukan lagi kuantitas tapi kualitas ya. Jadi IPK kalian tuh harus naik juga gitu, lulus tepat waktu tapi IPK-nya di atas standar. Nah di atas standarnya kalian ini berapa sih relatif ya? Hah? Jangan 2,75 lagi ya, 2,75 tuh udah tahun kapan gitu standarnya, di atas 3 ya. Nah jadi karena ya yang sudah-sudah tuh gitu ya. Jadi kalian itu bukan maksudnya kalian secara umum ya. Apa namanya tidak lulus on time tepat waktu 4 tahun karena mau nyuci nilai ya kan, nambah semester tahun kelima tahun keenam, tapi toh ya nggak signifikan juga naiknya sebenarnya kayak gitu. Udah gitu ya masa studinya jadi panjang juga gitu kan. Makanya kemarin ya udah kita korbankan ini kuantitas dulu diselesaikan gitu kan, lulus tepat waktu. Tapi ya trade off-nya gitu, kualitasnya kurang. Nah, kemarin udah ada kan edarannya sekarang, mulai sekarang itu mata kuliah ketika sudah selesai TA itu tidak boleh mengambil mata kuliah mengulang. Itu wajib kecuali belum lulus. Ya, kita jadi nggak mau lagi ketemu kasus-kasus udah lulus TA2 tapi masih ada yang belum lulus mata kuliah wajib. Udah gitu batas DO. Apa yang mau di DO anak orang? Udah 7 tahun kuliah tinggal 1 mata kuliah, bukan TA pula, nggak lulus gitu. Kita kan masih manusiawi juga, tapi kan kita juga nggak ingin dimanfaatkan kan. Alah nanti TA2 aja, nanti ntar pasti ujung-ujungnya nanti dilulusin lah. Sekarang udah nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi nggak ada lagi ngambil mata kuliah kalau sudah lulus TA. Nah, mundurnya apa? Langkah mundurnya apa kalau kayak gitu? Mundurnya adalah ketika ngambil mata kuliah TA, itu seharusnya sudah lulus mata kuliah wajib. Seperti yang generasi dosen-dosen kalian dulu itu seperti itu gitu. Makanya saya juga heran gitu. Ketika di sini kok bisa ngambil TA, ini mata kuliah ini belum lulus, mata kuliah wajib. Mending 1, ada 3 atau 4 belum lulus gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada yang ngambil TA. Nah, terus tapi mau dibiarin sampai kapan gitu kan? Artinya kan kita mengorbankan kualitas kan kalau kayak gitu. Ya udah sekarang di-push kalian. Gitu kan. Jadi ya itu ngambil TA itu mata kuliah wajibnya udah lulus. Sehingga apa? Kebijakan nggak bisa ngambil mata kuliah lagi setelah TA udah lulus ya no problem. Gitu kan? Gitu. Ya artinya juga secara uh, alur kuliah gitu ya. Namanya TA itu kan kalian mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari selama 6 semester lah mata kuliah wajib. Artinya kan seperti itu. Nah, artinya kan kalian sudah melewati minimum kemampuan yang diharapkan baru melaksanakan TA. Jadi memang requirement-nya memang sudah harus lulus mata kuliah wajib. Gitu ya. Ya ini PR kita bersama. Nggak hanya kalian, ya kami juga PR. Cuman ya di sini kembali lagi gitu ke kalian gitu ya. Nah, nih penyebab umum tidak lulus mata kuliah yang udah berapa kali perwalian mungkin udah hafal, tapi ini saya bacain untuk yang baru perwalian. Kehadiran tidak memenuhi standar, jadi ada minimum ya, ada minimum kehadiran dalam 1 semester dan kayaknya udah nggak berapa persen sih. Kemarin berapa persen ya? Kalau sebelumnya itu kan 4 pertemuan ya, boleh dispensasi. Sekarang itu 2. Jadi harus minimal 12 pertemuan itu hadir, termasuk UTS dan UAS. Ya. Tugas dikerjakan, ya. Tugas itu ya udah nggak perlu diomongin lah, itu harusnya dikerjakan. Terus kuis, ya. Kuis itu kalau tugas aja harus dikerjakan, kuis itu levelnya di atas tugas. Baru nanti levelnya di atas lagi adalah UTS dan UAS gitu ya.
Kalau tubes itu ya beda cerita lah kalau tugas besar gitu ya. Terus ya ini faktor eksternal ya, ekonomi keluarga. Lalu mungkin ini sekalian ngomong ya, etika dan sopan santun. Ya, sebenarnya ini common sense ya kalau etika dan sopan santun, cuman ya perlu diomongin gitu. Apalagi yang TPB ya, baru dari SMA, sekolah menengah ke kuliah. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kemandirian atau sisi kebebasan itu lebih bebas. Artinya nggak ada lagi yang ngomongin harusnya mesti kayak gini, mesti A, mesti B. Itu udah common sense, udah aturan umum gitulah ya. Contohnya lah ya, misalnya kayak menghubungi dosen, pasti mungkin udah disampaikan PPLK ya. Itu menghubungi dosen tuh office hour ya. Mungkin kalau saya kadang saya malam, tapi saya yang menghubungi dosen, bukan saya menghubungi mahasiswa, bukan dosen yang bukan mahasiswa menghubungi dosen gitu loh. Artinya yang mulai duluan tuh siapa gitu ya. Kadang memang di saat kondisi mendesak, apalagi yang TA tuh biasanya malam tuh masih ini. Tapi kalau misalnya masalah akademik yang masih umum gitu, itu office hour ya, kecuali dan ya selain Sabtu Minggu kayak gitu ya. Terus ya etika komunikasi lah ya, perkenalan, keperluannya apa, seperti itu. Apa sih namanya, kemarin tuh saya juga follow ya IG beberapa dosen yang komunikasinya baik lah. Jadi artinya dia juga punya uh, kanal atau medsos yang bisa berbagi gitu loh, pengalaman dosen ke mahasiswa gitu kan. Nah, mungkin ada yang pernah follow ini Pak Sunu dari UGM, dosen geomatika UGM. Nah, tuh dia capture tuh mahasiswa baru ya kan. Awalnya masih oke gitu kan. Pak, perkenalkan nama saya gini, saya mahasiswa baru ini gitu. Mohon bimbingannya gini-gini. Oke, baik, salam kenal. Nah, udah dibalas tuh sama Pak Sunu. Terus balas lagi. Gimana ya? Eh, sehat, Pak. Itu ya sehat, Pak, tanda tanya. Senin ngampus, Pak. Itu gimana? Feelingnya kalian ketika bahasa kayak gitu. Sehat, Pak. Mungkin ya artinya ya kalau masih belum tahu feel-nya gimana ya coba dilihat lah ya. Artinya tuh ada adab atau etika yang harus dijaga. Sebenarnya sih saya mau tekanin di sini tuh gimana ya. Kami tuh dosen bukan yang mesti salim. Kalau saya nggak perlu kayak tiap untuk salaman gitu nggak perlu, atau apa sih namanya, kan kadang ada tuh kayak tadi misalnya ada yang mau perwalian gitu ya, saya jalan duluan, ada yang di belakang nih dia telat nih, ya sebenarnya dia nggak apa-apa ngedahuluin saya gitu, nggak masalah juga gitu. Mungkin ya perlu Bu permisi atau kayak gimana gitu, nggak harus ngikutin di belakang sampai misah gitu ya, nggak gitu juga. Artinya bukan dijadiin raja ratu juga, cuman artinya itulah ya, komunikasinya tuh dienakin lah kayak gitu. Terlebih kayaknya sih yang TPB, mata kuliah TPB itu biasanya agak lebih strict. Bisa jadi juga per individunya ya. Jadi kalau jadwal kuliah gitu, ada yang strict gitu kan, jam 7 lewat 1 detik, 5 detik ya nggak boleh masuk, udah kayak gitu. Ada TPB yang gitu. Jadi kalian harus pandai-pandai menempatkan diri gitu ya, dosennya seperti apa. Jadi jangan dipukul rata. Kalau saya, karena saya pun sadar gitu ya, saya kadang nggak bisa memenuhi gitu ya. Janjian jam 7, saya karena saya sadar beberapa kali saya lewat, jadi saya pun akan fair gitu. Ketika kalian telat itu ya nggak apa-apa gitu. Plus kalau pendapat pribadi saya, keterlambatan itu ya jangan menghilangkan hak belajar kalian gitu. Kalau misalnya itu ya masuk-masuk aja, belajar aja gitu. Jadi itu saya, tapi jangan dipukul rata semua dosen kayak gitu. Ya, jadi pandai-pandai ngelihat orang lah gitu ya. Seperti itu. Mencontek, berbuat curang, ini nggak usah diomongin lagi ya.
Saya mau ngomongin juga lah kemarin UTS UAS kalau masih daring itu masih kelihatan itu ya. Terus ya ini kurang memahami istilah asing, penjelasan materi udah ke teknis pembelajaran lah ya, teknis pembelajaran, belajar berkelompok apa kesulitan berkelompok gitu. Jadi mungkin sedikit share aja ya, bisa bisa jadi yang saya katakan ini benar atau ya belum tentu benar gitu ya. Cuman ini dari pengalaman pribadi atau pengamatan saya aja, pengamatan ke diri saya atau ke teman-teman saya gitu. Jadi kalau bisa dikatakan itu, kalau saya simpulkan ya secara pribadi, masa kuliah 4 tahun itu tuh kayak jadi hmm, penentu gitu loh. Penentu secara garis besar arah arah kita ke depannya sampai 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 tua gitu, sampai 30 tahun, sampai 20 tahun, sampai 30 tahun ke depan itu kayak gimana gitu. Jadi apa istilahnya, ada yang mungkin ketika SMA gitu ya, saya sama teman SMA waktu itu ya saya juga masih pola, masih naif gitu lah ya, kayak ini anak bolos mulu gitu, ntar jadi apa gitu kan. Nah ketika kuliah tuh ternyata dia bisa ketemu lingkungan yang dia apa namanya, apa ya, bisa tahu tanggung jawab lah gitu. Saya nggak mengatakan lingkungan yang rajin atau yang pinter, tapi lingkungan yang membentuk dia tuh kalau sadar akan tanggung jawab gitu. Nah ketika SMA-nya tuh begajulan kayak gitu gitu ya. Nah ketika pas kuliahnya dia ketemu lingkungan yang seperti itu, nah nanti ke depannya seterusnya gitu kan, walaupun mungkin kerjanya bidangnya entah apa beda gitu, tapi secara cara dia menjalani hidup itu udah ke arah pas di kuliah gitu. Bisa dari teman, kebanyakan dari lingkungan sih, memang lingkungan pertemanan ketika kuliah itu yang menentukan. Jadi ya saya minta di sini kalian apa ya, ya bijak, akan semakin bijak gitulah ya, bukan SMA lagi gitu kan. Ya kalau SMA ya itu masih diangon sama gurunya, sama orang tuanya. Sekarang kalau udah kuliah tuh dosen tuh kayak, iya kalian tuh bukan SMA lagi gitu, udah gede udah urusin lah diri sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi gitu, lebih apa namanya, lebih sadar akan tanggung jawab gitu ya. Itu ya, ini sibuk berorganisasi, pokoknya ya kalau organisasi nggak apa-apa tapi IPK diperhatikan ya. Udah nggak zaman lagi, kalau dulu zaman saya kuliah itu perusahaan itu nggak ngelihat IPK gitu. No, perusahaan itu lihat IPK juga, lihat IPK, lihat pengalaman organisasi juga, pengalaman soft skill-nya gitu. Tapi IPK itu juga ngelihat gitu ya. Ini tuh yang aktif sekarang 751 mahasiswa. Yang lulus 410 dari awal angkatan 2012. Satu diantaranya, dua diantaranya udah jadi dosen ITERA, Pak Gede itu angkatan pertama, sama Bu Hansa. Bu Hansa itu angkatan 2000 berapa ya? 16 atau 17 ya. Jadi udah jadi dosen di sini. Nah, yang mengundurkan diri ini ya agak banyak, 120 sama di DU 76. Ini partisipasi lah ya. Ya semoga dengan nanti semester depan luring ini memperbaiki lah gitu. Jadi kalau yang kemarin ini apalagi 2020 2021 walaupun kehadirannya 80-an%, cuman nggak sesuai dengan apa, dengan nilai UTS UAS-nya gitu. Nah, semoga nanti dengan kita luring ya benar-benar sesuai gitu lah, emang kehadiran itu linier gitu dengan pemahaman kalian. Nah, ini yang menjadi
perhatian. Ini slide-nya masih banyak ya. Ntar agak banyak yang di skip aja lah. Yang penting-penting aja. Nah, jadi ini ya, dari 2017 sampai 2022, mahasiswa yang aktif. 2017 itu ada 13 orang. Sampai 2022 itu ada 165 orang. IPK-nya perangkatan seperti ini. Nah, coba gimana ini? Rata-ratanya masih di bawah 3. Ya. Makin ke atas angkatannya makin turun. Ya kan? 2018 2,13, 2019 2,49. Nah, kemudian kami mempersempit gitu ya, perhatian ke mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus. Mahasiswa membutuhkan perhatian khusus itu apa? Yang IPK-nya kurang dari 2,5. Nilainya segini, jumlahnya. 2022 ini ada 70 orang, 2021 ada 32 orang yang IPK-nya di bawah 25, 2,5 dan seterusnya. Nah, terus treatmentnya gimana? Ya, kita minta kalian buat IPK-nya naik, juga kita harus dorong gitu kan. Strateginya gimana? Nah, kita harus punya komitmen atau kontrak. Jadi, mahasiswa aktif yang IPK-nya di bawah 2,5, ya, itu wajib membuat surat perjanjian yang ditandatangani orang tua, ya, supaya nanti IP di semester ganjil ini, semester nanti ini depan ini, IP ya, bukan PK, IP 1 semester itu lebih dari 2,75. Ya, harus supaya apa ya? Ya kalian mesti kayak di push dari luar juga gitu loh. Kalau sebisa mungkin gitu ya. Jadi ya untuk menyenangkan hati orang tua lah minimal gitu. Ya. Nah, jadi saya juga ada datanya, tapi juga kalian sadar diri juga ya. Yang IPK-nya di bawah 2,5 untuk ACC KRS itu harus mengumpulkan ini. Ya. Nggak ngelihat angkatan apapun. Ya. Mau angkatan 2022, 2021 atau 2017 atau mata kuliahnya apa aja. Kemarin ada yang nanya kalau mata kuliahnya TA2 aja gimana, tetap bikin surat ini. Suratnya formatnya ada di Google Drive, nanti ini PPT-nya di-share, nanti silakan di-download. Tuh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ambil TA1, TA2. Ya biasanya nanti di ini, di apa namanya, ya karena kalau misalnya, ya nanti di drop, dihapus. Kalau misalnya kamu nggak ngambil TA1, kan kamu pasti rencana seminar proposal nanti kan semester depan. Nanti input nilainya gimana? Nggak ada. Ambil 2. TA1, TA2. Ibu ada kawan saya sama itu dia soalnya karena ya siap. Apa Pak? Nah, sedikit catatan itu ya terkait program apapun lah ya, program Kampus Merdeka. Kan sekarang ini banyak nih ya program Kampus Merdeka, atau ada MBKM, ada Permatasari, ada yang pertukaran itu juga gitu ya. Saya sangat mendukung, sejujurnya saya sangat mendukung kalian mengikuti program itu. Tapi untuk kedepannya alangkah baiknya itu kalian mengabari dosen wali dulu lah minimal, atau prodi sebelum kalian apa ya, sebelum kalian itu mengajukan lamaran. Jadi case-nya Heno sama satu lagi itu mereka itu ngabarin ketika udah diterima. Nah, ya kalau saya secara support ya sangat support gitu ya. Tapi artinya karena ini ngabarinnya setelah diterima, itu kita baru cek ternyata KRS-nya mata kuliahnya beda. Ada yang beda. Kayak gitu kan. Nah, jadi
jadi PR itu kan dari kami juga gitu kan, administrasinya seperti apa. Nah, jadi kedepannya kalau kalian mau ikut yang program Kampus Merdeka apapun itu saya sangat mendukung, tapi kabari sebelum jadi gitu loh ya, ketika mau melakukan pendaftaran atau apapun gitu. Jadi supaya kitanya juga aware kayak gitu ya. Gitu. Nah, terkait surat ini ada pertanyaan lagi nggak? Ya, jadi yang kalian, ya saya ada datanya tapi saya nggak narikin satu-satu gitu ya, tapi kalian ngumpulin sebelum untuk aktivasi KRS ini. Kalaupun nggak ngumpulin ya akan ketahuan gitu ya, karena saya ada datanya gitu ya. Ini. Nah, terus informasi penting mengenai pengisian KRS. KRS udah bisa ngisi belum sih? Saya jam kalau belum tahu ini ya. Kayaknya udah ya? Udah kan? Nah, ini ada kebijakan yang harus sangat diperhatikan ya untuk pengisian mata kuliah, kecuali TPB ya. Kalau yang angkatan 2023 itu nggak perlu ngisi KRS manual karena kalian udah diinput otomatis ya, udah diinput otomatis. Ini untuk yang semester 3 ke atas. Nah, untuk pengisian KRS kalian pilih kelasnya itu sudah diatur. Kalau sebelumnya kan bebas. Ini tolong diperhatiin ya. Nanti saya nggak mau kalau misalnya masih ada salah-salah milih kelasnya. Jadi ngisi KRS itu milih kelasnya itu sudah diatur dari prodi. Jadi yang NIM-nya belakangnya 001 sampai 045 itu milih kelas EL1, mata kuliah apapun. Ya. Jadi misalnya RE1, ada L1, L2, L3, L4 atau ada yang sampai L5. Bentar. Ya, pertanyaan nanti ya. Nah, jadi nanti disesuaikan kalian 3 digit NIM terakhir itu diperhatikan kelasnya. Ini udah dibuat supaya nggak ada yang bentrok. Mata kuliahnya pasti nggak ada yang bentrok. Kalau udah nurutin ini, nggak ada yang bentrok. Gitu ya. Terus, misalnya ada mata kuliah pilihan. Itu udah diplot kuotanya. Ya, per mata kuliah pilihan. Jadi nggak ada lagi sekarang minta nambah kuota. Itu nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah pilih mata kuliah pilihan yang lain. Kayak gitu. Supaya rata. Dan ini juga diatur kayak gini supaya rata. Karena evaluasi mata kuliah kemarin gitu, ada 4 kelas atau 3 kelas itu penuh sampai 60. Tapi 2 kelas sisanya cuma 20 atau kurang dari 20 orang. Nah, sekarang ini mau dibagi rata supaya kayak gini gitu ya. Jadi seperti ini. Terus yang mahasiswa mengulang, perhatikan itu yang mengulang artinya belum lulus itu pilihnya EL5. Jadi EL5 itu khusus untuk yang mengulang. Supaya nggak bentrok. Kembali lagi, supaya nggak bentrok jadwalnya. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Terkait pengisian KRS, ada pertanyaan dulu? Belum apa belum mengambil atau belum lulus? Itu ikutnya kelas R5 ya? Iya. Kalau kamu semester berapa sekarang? 7. Kalau misalnya nggak banyak mata kuliah lain, itu sebenarnya tidak banyak mengambil mata kuliah lain itu artinya kan udah semester atas-atas, ya kan? Sehingga akan sangat kecil kemungkinannya untuk bentrok di mata kuliah lain sebenarnya. Nah, kebetulan ada yang nanya kayak gitu ya. Kenapa dulu nggak ambil mata kuliahnya? Saya mata kuliah pilihannya udah diambil. Iya, yang kebanyakan itu udah diambil. Udah diambil belum? Nah, jadi untuk semuanya ya, apa ya istilahnya ya, kalau misalnya ada yang belum lulus ya utamakan mengulangi yang belum lulus itu gitu ya. Tapi jangan
mengorbankan mata kuliah wajib untuk mengambil mata kuliah pilihan gitu ya. Ya sehingganya nanti jadi ada kasus yang kayak gitu. Udah lulus TA tapi mata kuliah wajib belum lulus kayak gitu. Ya, untuk kami ya nanti ya dilihat aja apa sih namanya masih banyak mata kuliah pilihan yang lain mata kuliah wajib yang lain atau enggak. Kalau misalnya masih banyak ya di L5. Nah itu saya juga STE itu ada berapa kelas ya? Mungkin 4 kelas juga ya. Gitu. Tapi harusnya kemungkinan kecil ya bentrok karena cuma bareng satu mata kuliah lain. Ada lagi terkait pengisian KRS, jadi jangan sampai salah ini ya, ngisi kelasnya. Ini untuk mungkin yang dikatakan dulu itu kan waktu itu Pancasila tidak benar ya. Ya. Ya, sekarang udah dipisah nih. Jadi kan sekarang kalau mau ini 140 lagi. 144. Harusnya masih 144. Harusnya. Tapi ada informasi kayak gitu, misalnya yang kemarin itu ada 140. Terus sedangkan saya dari kalau misalnya ini saya kurang 2 SKS, dia baru 2 SKS lagi Bu untuk 140. Tapi Pancasila dan KWN-nya sudah diambil atau belum? Tidak, jadi saya juga bingung apalagi mungkin ya berarti ada yang belum diambil harusnya. Kalau seperti itu ada mata kuliah pilihan yang belum diambil. Udah nanti yang case pribadi nanti mungkin setelah ini ya, yang case pribadi ya. Dan nanti setelah ini aja. Terus ya sama itu juga ya, kalian tuh sama-sama ngecek gitu ya struktur kurikulumnya gitu. Jadi yang yang harus diambil bukan mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang harus diambil itu harus dipenuhi gitu ya. Jadi apa namanya, jangan kemarin tuh udah TA2 udah sidang buru-buru mau yudisium udah sampai malam gitu kan segala macam, ternyata masih ada satu mata kuliah pilihan yang belum kayak gitu kan. Nah, jadi harus cek masing-masing juga gitu ya. Ketawanya pas yudisium itu kayak oh ini belum penuh kayak tadi, belum penuh 144 SKS kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, selanjutnya ya saya lanjutkan ya. Ini untuk minimal pertemuan sama tadi udah saya katakan 12 pertemuan wajib untuk mengikuti EAS ya, ujian akhir atau evaluasi akhir semester. Nah, terus untuk yang mahasiswa berprestasi tadi yang saya katakan itu ada treatment khusus gitu ya. Jadi bagi kalian yang mengikuti lomba, baik lomba akademik maupun non akademik, sama kayak Tiara kemarin tuh yang olahraga itu ya, itu ketika misalnya masa persiapannya atau apa namanya pelatihannya itu mengambil waktu kuliah yang cukup lama, itu bisa diberikan dispensasi. Artinya boleh nggak datang kuliah gitu ya, nanti tinggal mengikuti ujiannya. Ya, tinggal mengikuti ujiannya. Nah, jika misalnya ketika mengikuti ujian itu belum memenuhi standar gitu ya, itu akan tetap diberikan nilai kelulusan minimal. Minimal itu apa? C. Ya. Jadi ini ada privilege-nya. Bagi yang ngikutin lomba yang bawa nama prodi atau ITERA itu ada privilege-nya. Itu jadi dengan kita lihat ya syaratnya ya, lombanya, dispensasinya, persiapannya seperti apa gitu. Jadi ada kemudahannya seperti itu. Nah, nanti itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Itu kayak butuh surat tugas yang dikeluarkan dari jurusan, semacam surat tugas bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba ini, lomba itu gitu. Supaya itu untuk jadi dasar kita memberikan keleluasaan untuk tidak mengikuti kuliah
hanya mengikuti ujian aja, kayak gitu. Pun ini jadi bisa kelihatan ya. Jadi belum, misalnya pun belum pasti menang, ya belum jadi juara pun kita udah buat kasih keleluasaan seperti ini. Ya, jadi nggak harus ya gimana kalau udah jadi juara dulu kan ya gimana gitu kan. Jadi artinya ketika dalam proses pun itu diperbolehkan kayak gitu. Nah, kemudian untuk semester depan, semester ini nanti mungkin di beberapa mata kuliah kalian nanti akan bersama dengan 9 mahasiswa dari UTM dari Malaysia di beberapa mata kuliah, nggak semua. Jadi nanti di semester ganjil ini ada 9 mahasiswa dari Malaysia yang bersama dengan kita mengikuti perkuliahan. Ya. Terus ini informasi pembagian kelas bisa dilihat ya nanti di linknya ini. Ya. Kan saya belum ngambil alih, Bu. Alih, jadi nanti kita masuknya di L5 ya? Ya, kamu ngulang artinya. Atau belum semester berapa sekarang? 9. Iya, L5 berarti. Iya. Terus tahu saya itu AMDAL nggak ada ya sekarang. Kalau tadinya kan AMDAL atau ALE. Sekarang itu kalau nggak salah AMDAL nggak ada. Jadi ALE. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau ngambil mata kuliah AMDAL atau ALE terus ALE-nya penuh, nggak ada. Jadi nanti di semester yang selanjutnya. Gitu. Jadi artinya gitu ya, nggak ada penambahan kuota, jadi cepet-cepetan kuotanya itu. Nah, terus ini apa ya? Untuk yang angkatan 2023 mengenai perwalian ya di sini apa ya? Mungkin sedikit info aja ya, dosen wali ini sebagai pembimbing akademik ya, non akademik juga sih ya untuk kalian di sini. Misalnya kalau misalnya ada permasalahan apa silakan dikonsultasikan dengan dosen wali gitu ya. Terus untuk kriteria kelulusan TPB udah tahu belum? Ini mahasiswa yang 2023. Hah? Sudah dijelaskan? Apa coba? Syarat lulus TPB apa? Daripada saya minimal IPK 2 dan ada tambahannya. Nggak ada nilai E. Ya, nggak ada nilai E. Terus di 1 tahun pertama itu IPK-nya harus lebih dari 1. Ya. Ya kalau dari saya sih ya jangan, standarnya jangan 1 ya. Jangan 1 lah gitu, 3 lah gitu. Jadi supaya nggak berat nih nanti di semester-semester selanjutnya. Makanya kalau saya lihat ya ini IPK kita tadi tuh yang ya jelek tadi tuh, itu kebanyakan jeleknya di TPB. Itu porsinya besar karena D kan. D itu kalau di TPB lulus. D itu kalau di TPB lulus sedangkan nilai poinnya tuh dia 1. Ya kan? D1. Tapi kalau di prodi yang angkatan 2023 ya, di prodi nilai kelulusan minimal C. D itu nggak lulus. Ya. D itu nggak lulus. Jadi beda. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, ini mengenai TPB ya untuk 2023. Ini udah lah ya. Terus ini kalender akademiknya, pengisian KRS sampai tanggal 23, sekarang 21. Terus 28 mulai kuliah, masa PRS ini sampai tanggal 14 ya. Terus wisuda, nanti ada wisuda Oktober, jadi September ya? Harusnya Oktober. September ya sekarang. Nggak ada lagi Oktober ya. September. UTS-nya, ETS Oktober. Terus nanti kita ada perwalian. Tengah semester ada perwalian. Ya, biasanya kan nggak ada ya. Tengah semester ada perwalian sama nanti di akhir semester perwalian. Nah, ini tinggal dilihat aja ini kalender akademik.
Etika perkuliahan, tata cara permohonan dibaca sendiri, dipahami, ya. Ini syarat lulus TPB, kalau tadi kurang jelas bisa dilihat di sini ya, dibaca di sini. Ya, ini untuk yang angkatan 2023 nih ya, 1 SKS, itu artinya adalah 3 jam per minggu. Jadi kalau mata kuliahnya 3 SKS, waktu yang harus dihabiskan itu adalah 9 jam per minggu. Ya, baik kuliahnya, baik tugasnya, gitu ya, belajar mandiri dan segala macam. Nah, ini rentang kelulusan. Jadi diperhatikan ini apa yang dari TPB angkatan 2022 ke prodi. Untuk kelulusan mata kuliah itu nilainya C minimal. Ya, tapi jangan C lah. Targetnya jangan C itu nanti kayak tadi tuh. Ya, 2,2 tadi tuh. Ya. Terus kalau ngulang, kalau nggak lulus, bukan nggak lulus, kalau udah lulus, terus misalnya mengulang, niatnya perbaikan, tapi yang diambil itu adalah nilai terakhir. Ya. Jadi kalau yang tadinya dapat C, ngulang, terus dapat D, ya dapat ya jadi ngulang lagi wajib gitu. Ya. Jadi diperhatikan, ya. Nah, ini yang SKS-nya lebih dari 144 boleh ngedrop ya. Boleh ngedrop mata kuliah. Mata kuliah pilihan ya, bukan mata kuliah wajib. Nah, jadi ini harus diperhatikan struktur kurikulum prodinya ini ya. Strukturnya ini ya ini ya. Ya ringkasannya seperti ini. Nah, strukturnya ini ya susunan mata kuliahnya ya. Semester 1, yang TPB ini KRS-nya udah otomatis keisi. Terus semester 3 ini mata kuliah yang agama ini bisa dipindah ke semester lain kalau misalnya masih ada yang ngulang di TPB ya. Seperti itu. Terus semester 5 ini masih isinya mata kuliah wajib. Kemudian semester 7 ini ya. Nah, mulai ini isinya mata kuliah. Ada KKN sama mata kuliah dalam dan luar prodi. Jadi yang ini, yang nomor 2, 3, 4, ini mata kuliah pilihan boleh ambil di dalam maupun di luar prodi. Boleh di dalam, di luar prodi. Itu ada 9 SKS ya, 333, ada 9 SKS. Tapi ada 9 SKS juga di sini, yang mata kuliah wajib dalam prodi. Nah, ini yang biasanya miss nih, di sini. Kalian nggak paham di sininya gitu. Ya. Jadi maksud saya juga tolong bantu saya supaya nggak ada yang miss. Karena saya berapa ini perolehannya? 50-an. Mau ngecek satu-satu bisa pening juga pala. Udah ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Jadi tolong bantu saya buat memastikan nggak ada yang miss struktur mata kuliahnya. Gitu ya. Nah, terus di sini ada yang mau MBKM. Beberapa dari kalian ada yang sudah melakukan MBKM ya. MBKM itu dilakukan di perusahaan ya, biasanya di perusahaan mitra yang nanti nilainya bisa dikonversi ke mata kuliah ini MBKM, kayak pengembangan keprofesian, pengembangan masyarakat dan lain-lain. Ini ya. Nah, terus supaya karena ini kan sama-sama ya kita baru ya. Dosen baru mengalami MBKM, mahasiswa juga mengalami MBKM. Nah, supaya nggak ribet gitu ya. Saya kasih arahan aja dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya mau MBKM itu 1 semester aja. Kalau bisa 1 semester aja. Jadi jangan 2 semester. Misal semester ini udah MBKM, nanti semester selanjutnya MBKM lagi gitu. Karena nanti bingung di ini mata kuliah ini. Ya. Di sini karena MBKM ini konversinya supaya terhitung apa ya? Untuk nilai akreditasi itu 20 SKS. Ya, jadi kalau di bawah 20 SKS, dia MBKM. Tapi konversinya nggak 20 SKS. Itu nggak kehitung.
kredit gitu loh, untuk akreditasi. Seperti itu. Nah, ini pilihan mata kuliahnya ya, mata kuliah pilihan di teknik elektro. Ya. Seperti itu. Ini semester 7-nya nih ya tadi ya. 20 SKS ini. Ini ya jadwalnya udah ada, kelasnya udah ada. Jadi kalian milih tadi ya berdasarkan penomoran NIM masing-masing. Milih kelasnya. Ya. Ada pertanyaan? Udah lah, mungkin itu aja lah ya. Ini syarat KKN nggak ada yang beda. Sejauh ini tidak ada yang berbeda, ya. Terus KP juga. Oh, yang mau TA tuh biasanya nanti ini ya, ada kuliah TA-nya juga, ada kasih tahu lah sama koordinator TA-nya. Syarat-syaratnya ini yang mau ngambil TA. Terus nanti TA kita itu sistemnya bidding, milih judul, ya, milih judul. Nanti dosennya yang milih mahasiswanya. Pertama mahasiswa yang milih topik, nanti habis itu dosen yang milih mahasiswanya. Oke, mungkin itu aja lah ya, garis besarnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah mulai serak nih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mata kuliah yang masih T itu perhitungnya sudah masuk hitungan SKS atau belum? Saya total 108. Itu dia sudah masuk. Untuk kuliah apa? Itu TA itu. Oh, T itu belum masuk harusnya. Karena dia nggak ada konversinya. Jadi 138 itu belum ditambah sama SKS dari T itu. Tapi tetap ngambil ya nanti mata kuliahnya. Supaya nanti bisa ngasih input nilainya di siakatnya. Jadi maksimal minimalnya 144. Minimal 144. Jadi yang itu ada mata kuliah pilihan yang nilainya jelek, terus itu di drop IPK kamu bisa naik, bisa dihapus. Tapi kalau IPK kamu fan-fan aja ya udah. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, di sini tadi nggak dikasih tahu ya, ruang prodi. Ntar ada yang biasanya nanya ruang prodi dosen elektro itu di mana? Di gedung C 109. Ya, biasanya ya yang awal-awal tuh sebelum bimbingan butuhnya apa? Tanda tangan surat ini tuh gitu ya. Gedung C 109.